Langit sore di desa Karangwedi tampak murung, seolah ikut merasakan beban hati Darso. Pemuda berusia 28 tahun itu duduk termenung di depan rumahnya yang reot, memandangi sawah kering yang tak lagi memberi hasil. Sejak bapaknya meninggal, Darso bertekad mengubah nasib keluarganya. Namun semua usaha yang ia jalani selalu berakhir dengan kegagalan. Usaha pertama, ternak lele, gagal total karena banjir bandang menghancurkan kolamnya. Usaha berikutnya, membuat kios kecil di pasar desa, bangkrut setelah 2 bulan karena pelanggan lebih memilih toko grosir di kota. Tabungan yang tersisa ia habiskan untuk mencoba menjadi agen pupuk, tetapi keuntungannya tak cukup bahkan untuk makan sehari-hari. Kenapa hidupku begini terus? Darso menggerutu sambil mengacak-acak rambutnya. Ia merasa dipermainkan takdir. Ibu Darso, Bu Marni, mencoba menenangkan, tetapi nasihatnya yang penuh kesabaran hanya membuat Darso semakin marah. Hah? Berdoa terus, Bu? Udah berapa kali aku berdoa, Bu, tapi hasilnya nihil, bentak Darso. Bu Marni hanya menghela nafas panjang dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Darso yang larut dalam pikirannya. Di tengah frustasinya, Darso mendengar percakapan warga di warung kopi. Seorang lelaki tua dengan sorot mata misterius bercerita tentang petilasan Gunung Pundung, tempat keramat di seberang kabupaten. Konon siapapun yang melakukan ritual kawin kontrak dengan penunggu petilasan akan mendapatkan kekayaan dan kesuksesan dalam hidup. Ah, cuma mitos, Pak, sahut seorang pemuda. Namun lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. Kamu gak percaya ya? Sudah banyak yang berhasil, tapi syaratnya berat, harus berani mengorbankan sesuatu. Kata-kata itu menghantui pikiran Darso sepanjang malam. Ia tahu desas-desus semacam itu sering beredar di desa, tetapi kali ini cerita itu seolah menjadi jawaban atas masalah hidupnya. Di tengah keputusasaannya, Darso merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh tentang petilasan itu. Keesokan harinya, Darso memberanikan diri pergi ke rumah Pak Surya, juru kunci petilasan. Rumah itu terletak di pinggir hutan dengan halaman penuh pohon rimbun yang memberikan kesan angker. Pak Surya menyambut Darso dengan tatapan tajam, seakan sudah tahu apa yang pemuda itu inginkan. Aku sudah tahu alasanmu datang ke sini, ucap Pak Surya sambil menyalakan rokok lintingnya. Hah? Kok Bapak tahu? Darso terkejut. Pak Surya hanya tersenyum kecil. Di dunia ini, segala sesuatu punya harga, nggak ada yang gratis. Wong kencing aja bayar 2.000. Kalau kau siap membayar, aku siap membantumu. Darso menelan ludah. Kata-kata Pak Surya terdengar seperti jebakan, tetapi keinginannya untuk sukses mengalahkan rasa takutnya. Ia mengangguk perlahan. Baik, Pak, saya siap melakukan apapun, jawabnya dengan suara gemetar. Pak Surya berdiri dan memandang Darso dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, antara kasihan dan peringatan. Kalau begitu siapkan dirimu, ritual ini bukan untuk orang yang lemah hati. Darso merasa dingin menjalari punggungnya, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya. Malam itu langit gelap tanpa bintang, seolah menegaskan bahwa apa yang akan dilakukan Darso adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh cahaya. Dengan membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, dupa, ayam hitam dan kendi berisi air dari 7 mata air, ia mendaki bukit menuju petilasan Gunung Pundung. Hanya obor kecil di tangannya yang menjadi penerang, sementara suara serangga malam terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang mengintai. Pak Surya berjalan di depan, diam dan penuh wibawa, membawa tongkat kayu yang diketuk-ketukan ke tanah setiap beberapa langkah. Ingat Darso, kata Pak Surya tanpa menoleh, apapun yang kau dengar atau lihat nanti, jangan pernah mundur. Kalau kau takut, semuanya akan sia-sia. Darso hanya mengangguk, walaupun dadanya berdebar keras. Saat mereka tiba di petilasan, tempat itu terasa berbeda dari area hutan lainnya. Udara dingin menusuk tulangnya, dan angin yang berembus membawa aroma kembang yang anehnya terasa segar, sekaligus menyeramkan. Pak Surya menyiapkan sesajen di atas batu besar yang disebut batu gaib, tempat konon penunggu petilasan sering menampakkan diri. Ia menyalakan dupa lalu membaca mantra. Darso tidak mengerti artinya, tetapi setiap kata yang diucapkan Pak Surya seperti menggema di udara.
Mulai malam ini kau harus bermeditasi di sini selama 3 malam berturut-turut. Bertapa, kata Pak Surya. Jangan bergerak jauh dari batu ini. Kalau berhasil, penunggu petilasan akan datang dan menawarkan perjanjian. Darso mengangguk patuh, meskipun tubuhnya terasa kaku oleh rasa takut. Saat Pak Surya pergi meninggalkannya sendirian, kesunyian menjadi lebih pekat. Saat malam semakin larut, Darso mulai merasa ada yang tidak beres. Angin yang tadinya tenang mendadak bertiup kencang, membuat nyala obornya bergoyang tak menentu. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang tidak jelas dari arah hutan. Darso. Suara itu memanggil, lirih tapi jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikannya, mengingat peringatan Pak Surya. Namun suara itu semakin mendekat, diiringi oleh aroma busuk yang menyengat. Samar-samar ia melihat bayangan melintas di antara pepohonan. Bayangan itu berbentuk manusia, tetapi terlalu tinggi dan terlalu kurus. Darso menutup matanya rapat-rapat, berharap agar malam segera berakhir. Malam berikutnya teror semakin nyata. Suara-suara tidak lagi hanya berupa bisikan, tetapi tawa cekikikan yang menggema di sekelilingnya. Darso mulai merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangnya, tetapi ia tidak berani menoleh. Saat ia menutup matanya, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Refleks, ia membuka mata dan mendapati jejak tangan hitam pekat di bajunya. Ia nyaris berlari, tetapi mengingat pesan Pak Surya, ia hanya duduk diam sambil membaca mantra yang ia tahu. Malam terakhir tiba dan suasana di petilasan lebih mencekam dari sebelumnya. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan. Darso sudah nyaris menyerah, tetapi ia bertahan karena bayangan kesuksesan terus membayang di pikirannya. Menjelang tengah malam, tiba-tiba aroma kembang 7 rupa yang kuat menyelimuti petilasan. Dari balik pepohonan, seorang wanita cantik muncul mengenakan kebaya merah yang berkilauan di bawah cahaya obor. Namun kecantikan itu segera terasa tidak wajar. Matanya terlalu tajam dan senyumnya menyeratkan sesuatu yang berbahaya. Wanita itu mendekat, aroma kembang semakin menusuk. Aku adalah penunggu tempat ini. Kau datang untuk mencari kekayaan, bukan? Aku bisa memberikannya. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Tanya Darso dengan suara bergetar. Kawin denganku selama 3 tahun. Setelah itu kekayaan akan menjadi milikmu dalam perjalanan kawin itu. Tapi ingat, setelah kontrak berakhir, aku akan datang lagi untuk menagih sesuatu yang setara dengan apa yang akan kau dapatkan nanti. Darso terdiam, hatinya berperang antara takut dan ambisi. Tapi akhirnya dengan mata yang penuh tekad, ia menjawab, Baik, aku setuju. Wanita itu tersenyum lebar menampakkan gigi yang sedikit lebih tajam dari manusia biasa. Ia mendekati Darso, menyentuh keningnya dan berbisik, mulai sekarang kita terikat. Jangan pernah melanggar janji atau kau akan menyesal. Seketika angin berembus kencang dan Darso merasa seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang luar biasa. Saat ia membuka mata, wanita itu sudah menghilang, meninggalkan aroma kembang yang samar. Setelah ritual tidur bareng dilaksanakan. Seminggu setelah ritual di petilasan, kehidupan Darso mulai berubah drastis. Ia membuka usaha kecil-kecilan di kota, menjual makanan ringan yang awalnya hanya ia coba buat sendiri di dapur rumah. Namun entah kenapa, makanan ringan yang ia produksi mendadak menjadi incaran banyak orang. Rasanya sederhana tapi selalu membuat orang ketagihan. Pak, stok keripiknya masih ada, Pak? Tanya seorang pelanggan yang datang tergopoh-gopoh ke kios kecil milik Darso. Darso tersenyum penuh percaya diri. Ada, Bu, tapi buru-buru beli ya. Biasanya siang begini sudah habis. Kiosnya yang awalnya sepi kini selalu ramai, bahkan distributor mulai menawarkan kerjasama untuk memasarkan produknya ke berbagai kota. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, usaha Darso berkembang pesat. Ia mampu menyewa gudang untuk produksi dalam skala besar, membeli mobil baru, dan mempekerjakan belasan karyawan. Kesuksesan itu membawa Darso ke gaya hidup yang sama sekali berbeda dari sebelumnya.
Dari seorang pria sederhana yang dulu harus berhutang untuk membeli bahan makanan, kini ia menjadi sosok yang mencolok. Ia mulai mengenakan pakaian branded, jam tangan bermerek, dan sepatu kulit asli yang mengkilap. Tak lagi berjalan kaki atau naik motor tua, ia sekarang meluncur di jalanan kota dengan mobil barunya, sambil memutar lagu dengan volume tinggi. Ini baru hidup. Gumamnya sambil tersenyum puas setiap kali ia melihat pantulan dirinya di kaca mobil. Namun perubahan ini membawa sisi lain dalam dirinya. Darso yang dulu rendah hati, kini menjadi pria arogan. Ia sering berbicara dengan nada tinggi, meremehkan orang yang dianggapnya tidak selevel dengannya. Susah itu cuma buat orang yang tidak mau usaha, katanya suatu kali kepada seorang teman lama yang mengunjunginya. Padahal ia tahu bahwa kesuksesannya bukan semata hasil kerja keras, tetapi karena perjanjian yang telah ia buat di petilasan. Sementara itu di desa tempat Darso tinggal, kesuksesannya menjadi buah bibir. Warga yang dulu sering memandangnya sebelah mata, kini mulai memperhatikan, tapi tidak semua dengan rasa kagum. Cepet banget kayaknya ya, padahal kemarin masih ngeluh nggak punya uang buat bayar listrik, bisik Bu Sarmi kepada tetangganya di warung. Nah, ada apa-apa ini pasti, jangan-jangan nyupang, sahut Pak Karim, seorang pria tua yang dikenal suka mencurigai apa saja yang tidak masuk akal. Desas-desus itu makin kencang ketika beberapa warga yang pernah lewat dekat rumah Darso mengaku melihat bayangan wanita di depan pintunya pada malam hari. Cantik banget, tapi serem, ujar salah seorang warga. Matanya tajam, senyumnya kayak mau makan orang. Namun Darso tidak peduli dengan omongan warga desa. Baginya yang penting adalah uang mengalir deras dan usahanya semakin sukses. Ia merasa tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Orang cuma iri, pikir Darso setiap kali mendengar desas-desus itu. Di tengah kesuksesannya, Pak Surya datang mengunjunginya suatu sore. Juru kunci itu tidak tersenyum seperti biasanya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kamu kelihatannya senang sekali, Darso, ucap Pak Surya pelan. Tentu saja, Pak, jawab Darso sambil tertawa. Ini semua berkat usaha dan kerja keras saya. Jangan lupa dengan janji yang sudah kau buat. Apa yang kau dapatkan sekarang bukan milikmu selamanya. Ingat, setiap 100 hari kau harus melakukan ritual kawin dengan penunggu petilasan. Saya tahu, Pak, tapi 3 tahun itu masih lama buat nyairin tumbalnya itu loh. Sekarang saya mau menikmati hidup dulu, bersenang-senang dulu, Pak. Pak Surya hanya menghela nafas panjang. Ia tahu Darso terlalu mabuk dengan kesuksesannya untuk mendengarkan. Malam itu, suasana di rumah Darso terasa berbeda. Udara yang biasanya hangat kini dingin menusuk tulang. Jam dinding di ruang tamu berdetak pelan, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang tak terelakkan. Darso duduk di ruang makan, gelisah. Ia tahu apa yang akan terjadi malam ini. Ia sudah menyiapkan kamar di lantai 2 sesuai petunjuk Pak Surya, sang juru kunci. Tempat tidur baru dengan spray putih bersih, lilin merah menyala di setiap sudut, segelas air putih di meja samping tempat tidur, bunga melati yang ditaburkan di atas kasur. Semua sesuai syarat. Ini cuma bagian dari perjanjian, gumam Darso sambil meneguk segelas kopi, namun hatinya tak bisa tenang. Tepat pukul 11 malam, suara angin terdengar berdesir di luar rumah. Tirai di jendela bergoyang, meski semua jendela sudah tertutup rapat. Tiba-tiba pintu depan terbuka perlahan, menciptakan bunyi decitan yang panjang. Darso menoleh, tapi tak ada siapapun di sana. Ia berdiri mencoba memastikan, namun hanya kegelapan yang menyambutnya. Siapa? Tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya desiran angin yang terasa semakin kuat. Saat ia kembali duduk, ia mendengar langkah pelan menaiki tangga menuju kamar di lantai 2. Langkah itu terdengar berat, seperti seseorang yang mengenakan kain panjang yang menyeret di lantai. Darso menghapus keringat di dahinya. Ia tahu siapa yang datang.
Dengan langkah ragu, ia mengikuti suara itu ke lantai 2. Saat Darso membuka pintu kamar, ia langsung merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Di tengah kamar, seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, hitam pekat, menjuntai hingga lantai. Ia mengenakan kain putih tipis yang membiaskan cahaya lilin merah, memperlihatkan siluet tubuhnya. "Sudah siap kau, Darso?" tanya suara wanita itu lembut tapi menusuk hingga ke tulang. Darso tertegun, tak mampu lagi berkata apa-apa. Wanita itu perlahan berbalik. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya terlalu hitam tanpa bola mata. Senyumnya di bibirnya menampilkan gigi-gigi putih runcing yang membuat Darso merinding. "Sesuai perjanjian, aku datang untuk mengambil bagian darimu," lanjut wanita itu sambil melangkah mendekat. Darso mengangguk pelan. Ia mencoba menguatkan diri meski hatinya penuh ketakutan. "Baik, aku siap," gumamnya hampir tak terdengar. Wanita itu menyentuh wajah Darso dengan tangan dinginnya. Sentuhannya membuat Darso gemetar, seperti ada energi asing yang merasuki tubuhnya. Wanita gaib itu membimbing Darso ke tempat tidur, lalu duduk di sampingnya. Setiap gerakannya anggun tapi terasa tak wajar, seolah-olah ia melayang daripada melangkah. "Jangan takut," katanya, suaranya mengalun seperti nyanyian. "Ini bagian dari perjanjian kita. Kau akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang kau miliki sekarang." Malam itu Darso menjalani apa yang telah ia sepakati. Namun sepanjang malam ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suhu tubuh wanita itu terlalu dingin, dan setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan ular besar yang sedang melilit tubuhnya, memaksanya untuk terus menuruti kehendak wanita gaib tersebut. Singkat cerita, wanita itu pergi sebelum fajar tiba. Pintu kamar terbuka sendiri, meninggalkan Darso yang terbaring lemas, kehabisan energi di tempat tidur. Tubuhnya berkeringat, tapi hawa dingin masih terasa menusuk hingga ke tulang. Saat Darso turun ke lantai bawah pagi harinya, ia melihat sesuatu yang mengganggunya. Di lantai ruang tamu, ada jejak kaki basah yang berakhir di depan pintu. Jejak itu bukan kaki manusia biasa, melainkan seperti jejak hewan dengan cakar tajam. Darso mencoba mengabaikannya. Ia berpikir semua ini adalah konsekuensi untuk kekayaan yang ia nikmati. Namun di sudut hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Pagi itu setelah malam ke-100, Darso kembali ke tokonya dengan semangat baru. Pelanggan mulai berdatangan tanpa henti. Produk makanan ringan yang ia jual, keripik pedas dan camilan tradisional, terjual habis dalam hitungan jam. Bahkan pelanggan rela memesan lebih banyak untuk dikirimkan keluar kota. Darso pun memanfaatkan momentum ini. Ia memperluas usahanya dengan menambah karyawan, membeli peralatan modern dan membuka cabang baru di kota terdekat. Dalam waktu sebulan, namanya menjadi bahan pembicaraan di kalangan pengusaha kecil. "Mas Darso itu usahanya kok bisa maju cepat banget ya?" bisik seorang tetangga kepada yang lain. "Iya, katanya sih dia pinter strategi bisnis. Lah tapi kok rasanya ada yang aneh," jawab yang lain sambil melirik ke arah rumah Darso yang semakin megah. Kesuksesan Darso membawa perubahan besar dalam gaya hidupnya. Di lain hari, Darso terbangun di tengah malam dengan nafas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya meskipun udara di kamar begitu dingin. Dalam mimpinya ia kembali berada di petilasan, dikelilingi oleh kegelapan pekat. Wanita gaib itu berdiri di hadapannya, mengenakan kain putih yang kini berlumuran darah. Setiap malam mimpi serupa menghantuinya. Kadang ia melihat dirinya tenggelam dalam rawa hitam dengan tangan-tangan pucat yang mencengkeram tubuhnya. Kadang ia berdiri di depan cermin, melihat bayangan makhluk dengan mata merah menyala dan taring tajam menatapnya. "Ini hanya efek dari perjanjian," pikir Darso, mencoba menenangkan dirinya. Namun rasa takut itu tak pernah benar-benar hilang. Di tempat usahanya, aura Darso mulai terasa berbeda. Siska, salah satu pegawai yang diam-diam menyukai Darso, merasa ada yang tidak beres. "Mas Darso belakangan ini terlihat aneh," kata Siska pada rekan kerjanya. "Aneh gimana?" "Nggak tahu, auranya gelap, kayak ada yang berat di sekelilingnya,"
jawab Siska sambil bergidik. Siska bukan satu-satunya yang merasa demikian. Pelanggan yang datang ke toko Darso mulai enggan berlama-lama. Ada yang mengaku merasa diawasi, ada juga yang melihat bayangan hitam di sudut-sudut toko. Suatu malam saat Siska lembur membereskan laporan keuangan, ia melihat Darso berdiri diam di depan jendela. Wajahnya menghadap keluar, namun matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Mas Darso?" panggil Siska pelan. Darso tidak menjawab. Ketika Siska mendekat, ia terkejut mendapati wajah Darso berubah. Mata pria itu terlihat merah menyala untuk beberapa detik sebelum kembali normal. "Mas baik-baik saja?" tanya Siska, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Darso hanya tersenyum tipis dan pergi tanpa sepatah kata. Bu Marni, tetangga lama Darso yang sudah seperti ibu angkat baginya, mulai mencium ada yang tidak beres. Ia sering melihat Darso keluar malam tanpa alasan jelas. Selain itu, aura rumah Darso terasa semakin berat, terutama sejak malam ke-100. Suatu sore Bu Marni berkunjung membawa makanan. "Darso, kamu kelihatan beda akhir-akhir ini. Apa ada masalah?" tanyanya lembut. Darso hanya tertawa kecil, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Bu, aku baik-baik saja, hanya sibuk dengan usaha kok." Namun Bu Marni tahu ada yang tidak beres. Ia memperhatikan bahwa setiap kali ia menatap mata Darso, ada kilatan gelap yang membuatnya merinding. "Darso, kamu tahu nggak? Ada hal-hal yang nggak bisa kita beli dengan uang. Kalau sampai kamu salah jalan, lebih baik cepat-cepat bertobat," ujar Bu Marni dengan nada serius. Darso terdiam, tapi ia tak ingin membahas hal itu. "Terima kasih Bu, saya akan ingat nasihat Ibu," jawabnya meskipun hatinya penuh keraguan. Malam itu Bu Marni bermimpi aneh. Ia melihat Darso berdiri di tengah hutan dengan wanita berwajah pucat di sampingnya. Wanita itu menoleh pada Bu Marni, tersenyum dengan gigi yang runcing, lalu berbisik, "Dia milikku sekarang." Bu Marni terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu ini bukan sekedar mimpi biasa. Dengan cepat ia memutuskan untuk menemui Pak Ustadz di desa untuk mencari petunjuk. Darso sedang dalam bahaya, gumamnya. Sementara itu waktu berlalu dengan cepat, dan 3 tahun setelah ritual di petilasan, Darso kini di puncak kesuksesannya. Namun ia mulai merasakan hawa dingin yang selalu menyelimutinya. Terutama ketika malam tiba, sesosok bayangan wanita kerap muncul dalam mimpinya, mengingatkan perjanjian yang pernah ia buat. Dan sudah beberapa kali ritual ke-100 harinya berhubungan badan dengan si pemberi kekayaan, dan saatnya untuk memberi nyawa. "Darso," suara lembut namun dingin itu terdengar di telinganya suatu malam. "Waktumu telah tiba. Aku datang untuk meminta pengorbananmu." Darso terbangun dengan nafas memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu siapa yang berbicara dalam mimpinya, wanita gaib penunggu petilasan pemberi kekayaan. Malam berikutnya, saat Darso berada di kamarnya, ruangannya mendadak menjadi dingin. Angin berhembus, meski semua jendela dan pintu tertutup rapat. Bayangan wanita itu muncul di sudut ruangan. Sosoknya terlihat lebih nyata dari sebelumnya, dengan rambut panjang terurai dan mata yang menyala merah. "Kau sudah menikmati kekayaan dan kesuksesan selama ini, Darso," ujarnya dengan suara tegas. "Sekarang waktunya kau memenuhi janjimu. Aku ingin nyawa Siska." Darso tertegun. "Tidak, aku tidak bisa melakukannya," serunya. Tubuhnya gemetar ketakutan. Wanita itu tersenyum dingin. "Itu bukan pilihan. Jika kau menolak, aku akan mengambil semuanya darimu, lebih dari sekedar kekayaan." Dan setelah penolakan itu, hidup Darso berubah menjadi mimpi buruk. Di rumahnya benda-benda mulai bergerak sendiri. Piring melayang dari meja makan, cermin pecah tanpa sebab, dan suara tawa menyeramkan bergema di seluruh rumah setiap tengah malam. Di tokonya pelanggan mulai menjauh tanpa alasan yang jelas. Produk-produknya yang selama ini laris manis mendadak tidak diminati. Bahkan beberapa karyawannya melapor melihat bayangan wanita berambut panjang yang mengawasi mereka dari pojok gudang. Siska yang selama ini mendukung Darso mulai merasakan sesuatu yang aneh. "Mas Darso,
kenapa belakangan ini terlihat selalu gelisah? Tanyanya suatu malam. Ada masalah bisnis, Siska, jawab Darso singkat, menyembunyikan kebenaran. Namun Siska tahu ada yang lebih besar dari sekedar urusan pekerjaan. Suatu malam teror mencapai puncaknya saat Darso sedang tidur. Ia terbangun suara benda besar yang terseret di bawah lantai. Ketika ia membuka pintu, sosok wanita gaib itu berdiri di sana, mengulurkan tangan. Kau sudah membuatku menunggu terlalu lama, Darso, katanya dengan nada ancaman. Nyawa Siska, atau kau akan kehilangan segalanya. Darso jatuh berlutut, menangis putus asa. Aku mohon, beri aku waktu, aku akan mencari cara lain. Jangan ambil Siska. Namun wanita itu hanya tertawa dingin. Waktu sudah habis, Darso. Aku akan menunjukkan padamu apa arti kehilangan. Keesokan harinya, Darso menemukan dirinya benar-benar hancur. Bisnisnya bangkrut dalam semalam. Kontrak besar yang ia andalkan dibatalkan tanpa alasan. Rumahnya tiba-tiba dipenuhi tikus dan serangga, membuatnya tidak bisa lagi tinggal di sana. Siska yang selama ini setia mendampinginya mendadak jatuh sakit. Tubuhnya lemas dengan wajah pucat dan mata cekung. Dokter tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya, membuat Darso semakin terpukul. Aku sudah mencoba segalanya, bisik Darso pada dirinya sendiri, duduk di kamar gelap yang kini terasa seperti penjara. Aku tidak bisa melindungi Siska. Teror itu tidak berhenti, memaksa Darso menyadari satu hal. Perjanjiannya dengan makhluk gaib adalah kutukan yang tak bisa dihindari. Ia hanya memiliki dua pilihan, menyerahkan nyawa Siska atau menghadapi akhir yang lebih mengerikan. Namun di dalam hatinya Darso tahu ia tidak akan membiarkan makhluk itu menang begitu saja. Aku akan menemukan cara untuk mengakhiri semua ini, memutus perjanjian ini, gumamnya dengan harapan yang mulai muncul di tengah keputusasaannya. Bu Marni yang sudah beberapa tahun yang lalu sudah mencurigai ada sesuatu yang salah dengan Darso, akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia mendatangi seorang kiai sepuh ternama, Kiai Abdul sebut saja namanya. Setelah mendengar kisah Darso, Kiai Abdul mengangguk pelan. Perjanjian seperti ini berat untuk diputuskan, Bu Marni, apalagi sudah menikmati hasilnya. Namun setiap perjanjian yang tidak diridhai Allah pasti bisa dihentikan, asalkan pelakunya benar-benar bertobat. Kiai Abdul meminta Bu Marni membawa Darso ke rumahnya untuk membicarakan hal ini secara langsung. Namun ketika Bu Marni mencoba berbicara kepada Pak Surya, ia mendapatkan penolakan. Pak Surya tampak ketakutan, si juru kunci petilasan. Aku tidak bisa ikut campur. Aku sudah terikat dengan makhluk itu sejak lama. Kalau aku membantu Darso, nyawaku yang akan jadi taruhan, katanya dengan suara gemetar. Bu Marni kecewa tapi ia tidak menyerah. Ia yakin bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Darso adalah dengan memutus perjanjian tersebut, meskipun tanpa bantuan Pak Surya. Di sisi lain Darso sendiri berada dalam dilema besar. Di satu sisi ia ingin mempertahankan kekayaannya yang telah membuat hidupnya nyaman. Namun di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan Siska terus menderita akibat perjanjian yang ia buat. Aku bisa saja mengabaikan ini semua, gumam Darso pada dirinya sendiri di tengah malam yang sunyi. Tapi apa artinya kekayaan ini kalau aku kehilangan Siska dan hidup dihantui terus-menerus? Akhirnya setelah pergulatan batin yang panjang, Darso memutuskan untuk mencari Kiai Abdul dan meminta bantuannya bersama Bu Marni. Kiai Abdul menyusun rencana untuk memutus perjanjian gaib tersebut. Kita harus kembali ke petilasan itu. Di sanalah semua ini dimulai, dan di sanalah semua ini harus diakhiri, jelasnya. Darso diminta berpuasa selama 3 hari untuk membersihkan diri dan memperkuat imannya. Ia juga diminta membawa beberapa perlengkapan ritual. Malam itu Darso, Bu Marni, dan Kiai Abdul tiba di petilasan. Udara dingin menusuk tulang dan suasana terasa semakin mencekam. Saat Kiai Abdul memulai doa-doanya, suara-suara gaib mulai terdengar. Tawa melengking, suara tangisan, dan gemerisik dedaunan membuat suasana semakin terseramkan. Tiba-tiba, sosok wanita gaib muncul di tengah lingkaran ritual. Matanya merah menyala, rambutnya terurai liar dan suaranya menggema. Kau tidak bisa pergi. Kau milikku. Kau tidak bisa memutus perjanjian ini. Namun Kiai Abdul tidak gentar. Ia terus melantunkan doa-doa membuat sosok itu perlahan mundur. Perjanjian ini tidak sah di hadapan Allah
Kau tidak berhak atas Darso lagi, seru Kyai Abdul dengan tegas. Dan di tengah ritual, Pak Surya tiba-tiba muncul dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia mendekati Darso. Aku juga tidak bisa terus hidup dengan beban ini, Darso. Aku yang mengenalkanmu pada dunia ini dan sekarang aku harus menyelesaikannya, katanya. Pak Surya berdiri di hadapan wanita gaib itu. Ambil aku sebagai gantinya. Aku akan menjadi tumbal untuk mengakhiri ini semua. Wanita gaib itu tersenyum dingin. Baiklah, kau akan menyesali keputusan ini. Dan dengan satu hentakan sosok Pak Surya hilang dalam kegelapan. Suasana di petilasan menjadi tenang, tanda bahwa perjanjian Darso telah berakhir. Setelah ritual, Darso merasa lega, namun konsekuensi dari perjanjiannya tidak bisa dihindari. Ia kehilangan semua kekayaannya, usaha makanan bangkrut, dan hartanya ludes untuk melunasi hutang yang tiba-tiba muncul. Darso kembali ke desanya dengan hati yang penuh penyesalan. Ia memilih menjalani hidup sederhana, bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Meski kehilangan segalanya, ia merasa bebas dari beban yang selama ini menghantuinya. Darso sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Ambisi tanpa batas memang bisa membawa kehancuran. Aku belajar dengan cara yang sulit bahwa kesuksesan sejati hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan keberkahan, bukan melalui jalan pintas yang melibatkan dunia gaib. Kisah Darso menjadi pelajaran berharga bagi warga desa. Mereka memahami bahwa perjanjian dengan makhluk gaib hanya membawa penderitaan dan penyesalan. Bagi Darso, ini adalah awal baru untuk menjalani hidup dengan penuh keadaan, kesadaran, dan rasa syukur. Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.